teman-teman, kami dari kelompok 4A Perkembangan Hewan Pendidikan Biologi A 2019 Universitas Pendidikan Indonesia. Berikut adalah anggota kelompok kami yang terdiri dari Adira Hafizani, Aini Septiana, Dinda Widiani, M. Zaki, Rinjani Wanaklana, Suti Supadmi, Syafira Aulia Putri, Fania Dewi Hartono, dan Zentina Lubi. Untuk bahasan kali ini yaitu struktur dan histologi organ reproduksi jantan dan betina. Adapun tujuannya diantaranya yaitu untuk mengamati struktur dan histologi organ reproduksi jantan dan betina. Yang kedua, untuk mengetahui macam-macam bentuk sel sperma pada vertebrata. Yang ketiga, untuk mengamati mortalitas sperma. Yang keempat, untuk mengetahui standar sperma yang ideal. Dan yang kelima, untuk mengetahui uji kesuburan dan kehamilan. Organ reproduksi jantan. Yang pertama ada penis. Penis ini merupakan alat kelamin jantan yang berada di luar ruang tubuh. Berfungsi untuk mengeluarkan cairan seperti urin dan juga sperma. Selain itu berfungsi juga untuk ereksi. Selanjutnya yaitu testis. Testis ini terdiri dari banyak saluran yang menggulung berkali-kali dan dikelilingi oleh beberapa lapis jaringan ikat. Testis ini berfungsi untuk menghasilkan sel sperma dan memproduksi testosteron. Selanjutnya yaitu skrotum. Skrotum ini merupakan sepasang kantong yang berisi testis yang digunakan untuk mengontrol suhu dan juga untuk menghasilkan sel sperma. Selanjutnya yaitu epididymis. Epididymis ini merupakan tempat penyimpanan sperma dan pusat bahan sperma yang belum matang, sehingga sperma dikumpulkan dan disimpan di epididymis. Nah, pada manusia, sperma memerlukan waktu 3 minggu untuk melewati saluran epididymis. Selama perjalanan ini, sperma menyelesaikan pematangannya dan menjadi motil. Selanjutnya yaitu vas deferens. Vas deferens ini merupakan saluran berotot yang selama ejakulasi menyalurkan sperma dari epididymis. Selanjutnya yaitu vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini merupakan kantong yang berkontribusi pada produksi sperma dalam menghasilkan dan memelihara sperma, dan juga untuk menyediakan energi untuk motilitas sel sperma. Selanjutnya yaitu ductus ejakulasi. Ductus ejakulasi ini merupakan saluran yang mengeluarkan sperma dan masuk ke dalam uretra. Selanjutnya yaitu kelenjar prostat. Kelenjar ini menyekresikan produk-produk langsung ke dalam uretra. Kelenjar prostat ini terletak di antara kandung kemih dan penis, yang digunakan untuk menghasilkan cairan sperma dan melindungi sperma. Dan yang terakhir, uretra. Uretra ini merupakan saluran yang mengeluarkan cairan dari kandung kemih keluar tubuh. Struktur anatomi testis. Yang pertama ada tunica albuginea. Tunica albuginea ini merupakan lapisan yang tebal yang terbuat dari jaringan ikat padat fibrosa yang digunakan untuk melindungi testis. Selanjutnya yaitu tunica vaginalis. Tunica vaginalis ini merupakan lapisan terluar dari testis yang terdiri dari parietal dan visceral. Selanjutnya retestis. Retestis ini berperan dalam menjalankan atau membantu sperma bergerak menuju epididymis. Selanjutnya epididymis. Epididymis ini merupakan tempat penyimpanan sperma dan pusat bahan sperma yang belum matang, sehingga dikumpulkan dan disimpan di epididymis. Selanjutnya yaitu ductus deferens. Ductus deferens ini merupakan saluran pipa yang menghubungkan retestis dengan epididymis saat sperma bergerak melewati ductus deferens. Di ductus deferens ini sperma akan diserap sehingga saat sperma sampai di epididymis, sperma akan lebih terkonsentrasi. Selanjutnya yaitu lobulus. Di lobulus ini terdapat tubulus seminiferus yang berbentuk seperti pembuluh-pembuluh kecil yang digunakan untuk produksi sperma.
Histologi testis. Testis ini merupakan organ reproduksi jantan yang berbentuk bulat telur yang digunakan untuk produksi sperma dan juga produksi testosteron. Yang terdiri dari tunika vaginalis. Tunika vaginalis ini merupakan lapisan terluar dari testis. Yang selanjutnya yaitu tunika albuginea. Tunika albuginea ini yaitu lapisan tebal testis yang terbuat dari jaringan ikat yang berfungsi sebagai pelindung testis. Selanjutnya terdapat lobulus. Lobulus ini berbentuk piramida dan dipisahkan oleh septa jaringan ikat. Lobulus ini berisi tubulus seminiferus. Selanjutnya ada tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus ini mengandung 1-4 tubulus yang melingkar dilapisi oleh epitel germinal, yang merupakan tempat produksi sperma. Selanjutnya yaitu terdapat sel spermatogenesis. Spermatogenesis ini merupakan proses perkembangan spermatogonia menjadi sperma. Spermatogonia ini merupakan satu lapis sel germinal yang bertumpu pada membran basal. Lalu muncul spermatosit primer yang menyeberang dari epitel basal ke kompartemen luminal epitel germinal. Dan dari spermatosit primer muncul spermatosit sekunder dengan membelah dengan cepat. Selanjutnya terdapat spermatid yang berasal dari spermatosit sekunder yang berada di permukaan lumina sel yang menjalankan oogenesis. Spermatid ini meliputi pemadatan DNA, pembentukan akrosom, produksi sitoplasma, dan juga pembentukan flagela untuk membentuk spermatozoa. Selanjutnya, terdapat Seyleidig atau sel interstisial yang ditemukan di jaringan ikat dan berada di antara tubulus seminiferus. Sel ini berbentuk bulat dan besar dengan inti vesikular dan sitoplasma eosinofilik yang mengandung tetesan lipid seperti butiran perkusi dan juga mensekresi testosteron. Selanjutnya terdapat mediastinum. Mediastinum ini yaitu daerah atau tempat tubulus seminiferus bertemu dan sperma keluar dari testis. Dan yang terakhir, terdapat retestis. Retestis ini ditemukan di sel-sel datar di epitel kuboid dan ditutupi oleh otot polos yang melingkar. Selanjutnya adalah proses spermatogenesis. Proses spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus. Berikut merupakan prosesnya. Yang pertama adalah spermatogonia. Sel spermatogonia merupakan sel induk dari sel spermatozoa yang telah matang. Sel ini telah ada semenjak laki-laki dilahirkan. Ciri-cirinya, jika dilihat secara histologis adalah letaknya yang dekat dengan membran basal atau menempel dengan membran basal. Yang kedua adalah spermatosit primer. Spermatosit primer ini letaknya agak ke dalam atau menjauhi membran basal, yang artinya spermatosit primer ini lebih terdorong ke arah lumen. Untuk ciri selanjutnya yaitu selnya yang paling besar dan mempunyai inti yang besar pula. Nomor 3 ada spermatosit sekunder. Nah, spermatosit sekunder ini ukurannya lebih kecil dibanding dengan spermatosit primer dan memiliki inti yang lebih kecil pula. Letaknya juga lebih ke dalam, yaitu lebih ke arah lumen. Spermatosit sekunder ini pembelahannya sangat cepat sehingga jarang terlihat pada saat pengamatan. Nomor 4 ada spermatid. Spermatid ini ukurannya lebih kecil daripada spermatosit sekunder dan letaknya lebih dekat ke lumen.
karena spermatid ini telah mengalami pembelahan juga. Nomor 5, ada spermatozoa. Spermatozoa ini memiliki ciri khusus, yaitu mempunyai ekor. Dapat dilihat pada preparat bahwa terdapat benang-benang halus di lumen. Nah, benang-benang halus ini merupakan ekor dari spermatozoa. Sedangkan kepala spermatozoa itu telah diwarnai. Dapat dilihat bentuknya bulat tapi agak melonjong. Yang nomor 6 merupakan membran basal. Membran basal ini merupakan tempat melekatnya spermatogonia dan pembatas antara jaringan dalam dengan jaringan interstitial. Nomor 7 itu ada lumen. Lumen dapat disebut juga dengan muara dari proses spermatogenesis. Yang nomor 8 merupakan jaringan interstitial. Nah, jaringan interstitial ini banyak terdapat sel-sel Leydig. Apa itu sel Leydig? Dapat dilihat pada nomor 9, itu merupakan sel Leydig. Sel Leydig fungsinya itu memberi nutrisi ketika proses spermatogenesis. Yang terakhir yaitu nomor 10, ada pembuluh darah. Jadi pembuluh darah ini juga terdapat di dalam tubulus seminiferus. Vas deferens. Vas deferens ini merupakan tabung otot yang menghubungkan epididymis dengan uretra di prostat. Vas deferens ini mempunyai saluran yang permukaan luminalnya memiliki lipatan memanjang. Saluran ini dilapisi dengan epitel kolumnar berlapis semu. Vas deferens ini memiliki lapisan otot yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu longitudinal dalam, sirkular tengah, dan longitudinal luar. Penis. Penis ini terdiri dari 3 bagian, yakni akar, badan, dan glans penis. Penis ini berfungsi untuk kopulasi dan pengeluaran urin serta semen. Badan penis memiliki 3 jaringan erektil silindris yang berongga dan banyak pembuluh darah, yaitu 2 corpus cavernosa dan 1 corpus spongiosum. Penis terdiri dari 3 kolom jaringan ereksi yang diikat oleh tunika albuginea. Tunika albuginea ini merupakan selubung jaringan ikat padat yang tidak teratur yang mengelilingi tubuh ereksi. Penis ini memiliki sepasang saluran pembuluh darah yang terletak di bagian punggung penis, yang dinamakan corpora cavernosum. Pada dinding penis ini terdiri dari jaringan ikat dan otot polos, yang dimana otot ini akan berelaksasi selama ereksi. Vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini terletak pada belakang vesika urinalia, menyimpan dan memproduksi sebagian besar cairan semen yang diejakulasikan melalui ductus ejaculatorius. Vesicula seminalis ini bertanggung jawab untuk mengekskresikan fruktosa yang merupakan gula, pada dasarnya akan memberikan energi untuk berkembangnya spermatozoa. Vesicula seminalis ini mempunyai dinding otot yang sangat besar, yaitu terdiri dari otot polos. Dan vesicula seminalis ini mempunyai lipatan mukosa yang sangat berbelit-belit pada struktur internalnya. Lalu, jenis sel yang melapisi vesicula seminalis ini adalah epitel kolumnar berlapis semu. Prostat adalah kelenjar seks aksesori terbesar dari sistem reproduksi pria. Prostat terdiri dari kelenjar tubuloalveolar majemuk yang memberikan kontribusi cairan sedikit basah untuk air mani. Sekresi ini membantu menetralkan keasaman vagina dan memperpanjang umur sperma. Prostat merupakan suatu kumpulan dari 30 hingga 50 kelenjar tubuloalveolar yang bercabang. Duktusnya bermuara ke dalam uretra pars prostatica yang menembus prostat. Secara histologi, prostat terdiri dari kelenjar yang dilapisi 2 lapis sel. Bagian basal yaitu sel kecil, sel induk bulat bertumpu pada membran basal merupakan epitel kuboid yang ditutupi oleh lapisan sel sekretori kolumnar. Sel-sel epitel kolumnar mengeluarkan cairan yang jernih dan sedikit basah ke dalam uretra melalui saluran pendek. Pada prostat juga terdapat korpora amilase
yang merupakan bahan sekretorik berprotein yang dihasilkan oleh epitel kelenjar yang mengalami perubahan bentuk sel. Ini merupakan konkresi cairan prostat di lumen beberapa kelenjar pada pria yang lebih tua. Seringkali memiliki penampilan pipi konsentris. Mereka secara bertahap meningkat dalam jumlah dan ukuran seiring bertambahnya usia. Kelenjar-kelenjar dikelilingi oleh stroma. Pada spesimen ini tidak terlihat, yang merupakan suatu simpai jaringan ikat perialveolar, yaitu jaringan ikat padat tidak teratur dengan kumpulan otot polos yang saling bertautan. Septa dari simpai ini menembus kelenjar dan membaginya dalam lobus-lobus yang tidak terbatas tegas pada orang dewasa. Seperti halnya vesikula seminalis, struktur dan fungsi prostat bergantung pada kadar testosteron. Hewan dikelompokkan menjadi dua, ada vertebrata dan invertebrata. Vertebrata akan menjadi fokus kita pada pembahasan kali ini. Vertebrata adalah subfilum Chordata, mencakup semua hewan yang memiliki tulang belakang, terdiri dari pisces, amfibi, reptil, apes, dan mamalia. Sperma pada masing-masing spesies mempunyai ukuran yang berbeda-beda, namun struktur morfologinya tetap sama. Pada gambar berikut terlihat perbedaan relatif ukuran dan bentuk spermatozoa pada berbagai hewan ternak dan vertebrata lainnya. Perbedaan utama pada bentuk kepalanya ada yang bulat, pipi, sampai panjang lancip. Berikut beberapa tayangan sperma hewan vertebrata. Dari tayangan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa berbagai spesies motilitas adalah kemampuan sperma untuk bergerak dan berenang, yang merupakan salah satu ciri yang pencolok pada sperma, dan dijadikan patokan atau cara paling sederhana dalam penilaian sperma. Motilitas sperma merupakan korelasi yang tinggi dengan tingkat fertilitas dan sangat penting artinya bagi pembuahan. Menurut Evan dan Maxwell, terdapat 3 tipe pergerakan spermatozoa, yaitu pergerakan progresif, rotasi, dan osilator. Motilitas merupakan salah satu kriteria penentu kualitas men yang dilihat dari banyaknya spermatozoa yang motil progresif dibandingkan dengan seluruh protozoa yang ada dalam satu pandangan mikroskop. Untuk mengamati motilitas sperma, kita memerlukan satu buah objek glass, sampel sperma, dan juga cover glass. Kemudian kita amati di bawah mikroskop. Berikut merupakan motilitas dari sperma sapi. Terlihat motilitas sperma sapi pada video tersebut, mayoritas terlihat bergerak dengan cepat, gesit, dan bentuknya normal, yaitu terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Namun, pada waktu 48 jam, semua sperma dari sapi ini tidak bergerak lagi. Di dalam sistem reproduksi manusia, fertilisasi atau pembuahan adalah salah satu hal yang penting dalam kelangsungan hidup. Fertilisasi terjadi jika sel telur bertemu dengan sel sperma di tubak Fallopi. Untuk itu, sangat penting fertilitas atau kesuburan seorang pria dan wanita supaya terjadi pembuahan. Kali ini akan dibahas apa saja yang menjadi ciri dari sperma ideal. Yang pertama ialah jumlah sperma, yang merupakan hal pertama yang menjadi patokan sperma ideal.
Normalnya, di dalam setiap 1 mili air mani, terdapat sekitar 15 juta sperma. Bila jumlah sperma yang dihasilkan terlalu sedikit, hal ini bisa mengurangi peluang untuk membuat pasangannya hamil. Jumlah spermatozoa dihitung menggunakan bilik hitung atau hemositometer. Faktor lain yang penting agar sperma dapat menembus indung telur adalah pergerakan sperma yang normal, karena perlu bergerak melalui saluran reproduksi wanita untuk mencapai dan membuahi sel telurnya. Terdapat 2 jenis motilitas sperma mengacu pada cara berenang sperma individu. Pertama adalah motilitas progresif, yang mengacu pada sperma yang berenang dalam garis lurus atau lingkaran besar, dan yang kedua adalah motilitas non-progresif, mengacu pada sperma yang tidak bergerak dalam garis lurus atau yang berenang dalam lingkaran yang sangat rapat. Sperma ideal juga bisa dinilai dari bentuknya. Bagian kepala dari sperma harus berbentuk lonjong dengan kontur yang teratur. Bagian badan harus terletak di tengah dan berfungsi sebagai elemen penghubung untuk kepala. Dan bagian ekor harus berukuran 1,5 kali lebih besar dari kepala. Anomali dapat terjadi di bagian manapun dari sperma. Morfologi sperma yang paling umum cacat yaitu di bagian kepala. Mungkin berkepala 2 atau ukuran yang tidak sesuai atau kelainan pada bagian kepala sperma yang lainnya. Kemudian cacat bentuk lainnya terdapat pada ekor, yang terlalu pendek atau terlalu panjang, ekor ganda atau dengan ekor yang berbentuk aneh. Selanjutnya adalah alat reproduksi pada betina. Alat reproduksi pada wanita dibagi menjadi 2, yaitu alat reproduksi bagian luar dan alat reproduksi bagian dalam. Alat reproduksi bagian luar terdiri dari mons pubis, labium mayora, labium minora, klitoris, dan himen. Yang pertama yaitu mons pubis atau bukit Venus, adalah bantalan yang terdiri dari lemak dan tempat tumbuhnya rambut pada pubis. Yang kedua yaitu labium mayora dan minora, yaitu bentuknya seperti lipatan yang di dalamnya terdapat lipatan kecil yang berfungsi sebagai melindungi vagina. Selanjutnya itu klitoris, yaitu tonjolan kecil yang terdapat di atas labium dan mengandung jaringan erektil seperti penis. Nah, di klitoris ini juga banyak terdapat jaringan syaraf. Keempat yaitu himen atau yang lebih dikenal dengan selaput darah, adalah selaput yang melindungi vagina dan mengandung banyak pembuluh darah. Selanjutnya adalah alat reproduksi bagian dalam. Kita akan bahas 5 organ reproduksi. Yang pertama ada ovarium, kedua ada oviduct, ketiga uterus, keempat serviks, dan kelima ada vagina. Yang pertama yaitu ada ovarium, atau lebih dikenal dengan indung telur, yaitu gonad pada wanita yang menghasilkan ovum dan juga hormon. Jadi, pada ovarium ini juga terdapat proses oogenesis dan proses produksi hormon. Hormon yang diproduksi ada hormon FSH, hormon LH, hormon estrogen dan juga progesteron. Akan tetapi, hormon estrogen pada ovarium lebih tinggi kadarnya kebanding dengan hormon progesteron. Selanjutnya ada oviduct atau lebih dikenal dengan tuba Fallopi, yaitu saluran penghubung antara ovarium dan juga uterus. Pada bagian sepertiga awal oviduct ini akan terjadi fertilisasi. Di oviduct sendiri disusun oleh jaringan epitel bersilia sehingga akan mendorong ovum yang telah diovulasi ke arah uterus. Selanjutnya ada uterus atau rahim, yaitu tempat berkembangnya zigot menjadi bayi. Dinding uterus sendiri tersusun atas otot polos dan juga endometrium. Endometrium ini akan mengalami penebalan. Jika tidak terjadi pembuahan, maka
dinding endometrium akan mengalami peluruhan yang dikenal dengan proses menstruasi. Selanjutnya ada serviks atau lebih dikenal dengan leher rahim, yaitu corong pembatas atau membuka dari vagina ke uterus. Ukurannya sekitar 2 mm. Fungsinya sebagai tempat jalan bayi lahir ketika proses melahirkan. Saat lahiran, terjadi pembukaan pada serviks yang dirangsang oleh hormon relaksin. Yang terakhir ada vagina. Vagina adalah lubang kopulasi yang berhubungan dengan vulva. Pada bagian vagina ini terdapat selaput yang menghasilkan lendir, yang disebut dengan kelenjar Bartholin. Nah, jika kelenjar ini dirangsang, maka kelenjar ini akan mensekresikan lendir. Vagina juga berfungsi sebagai tempat keluarnya bayi dan berhubungan dengan lingkungan luar. Folikel primordial merupakan unit dasar terpenting dari reproduksi dari ovarium. Karena folikel ini akan berkembang menjadi folikel dominan dan akan memasuki siklus menstruasi. Selain itu, folikel ini juga dilapisi oleh epitel pipi lapis tunggal. Untuk folikel primer, biasanya ini berawal dari oosit yang membesar, lalu sel folikelnya juga berbentuk kubus ataupun batang. Selain itu juga membentuk sel-sel granulosa yang terdiri dari beberapa lapis. Selain itu, folikel primer juga memiliki epitel kubus lapis tunggal. Folikel sekunder ini biasanya oositnya dikelilingi oleh beberapa lapis sel granulosa. Lalu selain itu juga ada yang antrum yang tersebar pada lapisan granulosanya. Selain itu juga epitel pada folikel sekunder ini yaitu epitel kubus lapis banyak. Untuk folikel de Graaf ini dibedakan dari folikel tersier karena ruang folikelnya sudah membesar serta ovum yang ada di dalamnya mulai menepi, seperti gambar yang ditunjukkan. Lalu, epitel pada folikel de Graaf ini yaitu epitel kubus lapis banyak. Corpus luteum biasanya ukurannya bervariasi dan selama proses ovulasi setiap bulannya. Corpus luteum juga akan menyusut atau mengecil dengan sendirinya setelah sel telur yang matang akan keluar dari ovarium. Corpus albicans atau disebut badan putih adalah corpus luteum yang tua yang sudah tidak menghasilkan hormon kembali. Berikut gambar corpus albicans. Nah, organ reproduksi pada wanita yang selanjutnya adalah oviduct. Oviduct atau saluran telur yang kita kenal dengan istilah tuba fallopi itu mengangkut ovum dari ovarium ke rahim. Mereka dibagi menjadi 4 wilayah. Nah, ada infundibulum, yaitu segmen berbentuk corong terbuka ke rongga peritoneum dengan ekstensi berpohon yang meluas ke arah ovarium. Apa itu ekstensi berpohon? Itu kita kenal dengan istilah fimbria. Selain itu, ada ampula yang merupakan wilayah terpanjang dan tempat pembuahan. Berikut gambar histologi oviduct yang lain. Intinya masih sama, bahwa oviduct itu dindingnya terdiri dari 3 lapis, yaitu mukosa, muscularis mucosa, dan juga serosa. Nah, mukosa ini menunjukkan lipatan memanjang yang memproyeksikan ke dalam lumen, memiliki epitel kolumnar sederhana yang terdiri dari 2 jenis sel, yaitu sel bersilia
yang membantu mendorong ovum yang dibuahi ke rahim dan juga sel pasak yang mengeluarkan cairan dan menyediakan nutrisi untuk ovum atau zigot. Juga terdiri dari lamina propria, yaitu jaringan ikat yang mendukung epitel dan mengandung pembuluh darah dan saraf. Kemudian lapisan yang kedua ada muscularis mucosa yang terdiri dari lapisan sirkular atau spiral dalam, lapisan longitudinal luar yang kontraksi peristaltiknya ini membantu mendorong ovum dan zigot yang telah dibuahi ke uterus. Dan lapisan serosa yang terdiri dari epitel kubus sederhana yang didukung oleh lapisan tipis jaringan ikat. Organ reproduksi wanita yang selanjutnya yaitu uterus atau rahim yang merupakan organ berongga tempat janin berkembang. Nah, ini merupakan penampang melintang yang berasal dari badan rahim. Dinding rahim juga terdiri dari 3 lapisan, yaitu endometrium, myometrium, dan juga perimetrium. Nah, di endometrium merupakan mukosa khusus yang mengalami perubahan nyata selama siklus menstruasi. Terdiri dari 2 lapis, yaitu stratum functionalis dan stratum basalis. Di stratum functionalis atau lapisan fungsional merupakan 2/3 bagian atas mukosa yang mengembangkan kelenjar dan akan hilang selama masa menstruasi. Nah, terdiri dari epitel kolumnar sederhana yang merupakan sel sekretori bersilia dan juga kolumnar bersilia. Kemudian ada cairan, yaitu stroma endometrium, di mana merupakan lamina propria yang mendasarinya itu sangat seluler, yaitu ada sel stellata, makrofag, dan juga limfosit. Terakhir, ada kelenjar rahim, di mana selama siklus menstruasi, epitel permukaan ini akan berinvaginasi ke dalam stroma untuk membentuk kelenjar tubular sederhana dilapisi dengan sebagian besar sel sekretori yang tidak bersilia. Lapisan yang kedua ada stratum basalis atau lapisan dasar yang merupakan 1/3 bagian bawah mukosa yang dipertahankan selama menstruasi dan meregenerasi lapisan fungsional yang hilang semasa menstruasi tadi. Nah, spesimen ini berasal dari fase sekretorik awal siklus menstruasi karena di sini kelenjar uterusnya sebagian besar lurus dan hanya sedikit melebar. Kemudian untuk glikogennya disimpan di dasar sel epitel karena seperti tadi ini karakteristik kelenjar sekretori awal. Di sini terlihat bahwa mereka tampak kosong karena glikogen diekstraksi selama persiapan sampel. Lapisan yang kedua yaitu myometrium yang terdiri dari 3 lapisan otot polos yang tidak jelas. Ada lapisan dalam dan luar yaitu sebagian besar bundel longitudinal otot polos dan juga lapisan tengah atau stratum vascular yang merupakan lapisan paling tebal dari sebagian besar bundel otot polos melingkar atau spiral dengan banyak pembuluh darah. Terakhir, ada lapisan perimetrium yang merupakan lapisan terluar yang ditutupi oleh lapisan serosa luar atau peritoneum visceral yang menyambung dengan ligamentum latum. Nah, endometrium mengandung sistem pembuluh darah unik yang mengalami perubahan nyata selama siklus menstruasi. Karena kedua lapisan endometrium memiliki suplai darah yang terpisah, lapisan basal tidak terpengaruh oleh hilangnya darah ke lapisan fungsional selama menstruasi. Ini merupakan histologi dari rahim menopause. Ovarium dan rahim tidak mengalami perubahan siklik setelah menopause, makanya dinding rahimnya sama terdiri dari 3 lapis yaitu endometrium, myometrium, dan juga perimetrium. Nah, di endometrium ini hanya terdiri dari epitel permukaan dan lamina propria tanpa atau sedikit kelenjar rahim. Terdapat epitel kolumnar sederhana
juga cairan atau stroma endometrium, dan juga kista, sisa-sisa kelenjar rahim sebelumnya. Kemudian di lapis kedua ada myometrium, sama terdiri dari 3 lapisan otot polos yang tidak jelas, lapisan longitudinal dalam dan luar, dan lapisan sirkular tengah. Terakhir, seharusnya ada lapisan perimetrium, namun di spesimen ini tidak dapat ditemukan. Siklus uterus dibagi menjadi 3 fase berdasarkan perubahan permukaan bagian dalam rahim atau endometriumnya. Pertama, fase menstruasi, hari pertama hingga keempat, tanpa adanya implantasi, sel-sel mati, luruh dan keluar sebagai perdarahan menstruasi. Kemudian yang kedua ada fase proliferasi, yaitu hari kelima hingga ke-14, di mana tumbuh dan berkembang biak menjadi lapisan tebal yang kaya pembuluh darah. Kemudian yang ketiga ada fase sekretori, yaitu hari ke-15 hingga hari ke-28. Sekresi yang kaya akan glikogen untuk mendukung perkembangan embrio. Pada fase proliferasi difasilitasi oleh FSH, endometrium menebal, jaringan ikat diperbarui bersama dengan struktur kelenjar dan arteri Ehrlichien. Estrogen menyebabkan stroma endometrium menjadi dalam dan kaya akan vaskularisasi. Kelenjar tubular sederhana di stratum functionalis terbuka ke permukaan dan endometrium menebal. Fase yang kedua yaitu fase sekretorik difasilitasi oleh LH. Kelenjar endometrium menjadi terbentuk sumbat gabus dan diisi dengan glikogen. Mereka mengeluarkan sekresi kaya glikogen selama fase sekretori, yaitu setelah ovulasi. Terakhir ada fase menstruasi, di mana terjadi penurunan kadar LH dan progesteron menyebabkan fase menstruasi. Nah, selama menstruasi atau peluruhan lapisan rahim yang terjadi jika sel telur tidak dibuahi, arteriole spiralis di lapisan stratum functionalis akan berkontraksi dan mengakibatkan iskemia serta degenerasi lapisan functionalis. Arteri pecah dan aliran darah yang cepat mengeluarkan lapisan fungsional nekrotik yang hilang. Stratum basalis tidak terpengaruh karena disuplai oleh arteri yang lurus. Selanjutnya merupakan histologi dari serviks. Serviks ini merupakan bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Salah satu fungsinya adalah memproduksi lendir atau mukus. Lendir tersebut akan membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim. Serviks ini membentuk bagian inferior dari uterus, berbentuk seperti silinder yang lebar dengan saluran sempit di tengahnya yang disebut kanalis cervicalis yang menghubungkan uterus dengan rahim. Serviks ini terbentuk oleh jaringan ikat, otot polos, dan pembuluh darah. Bagian utama serviks ini terdiri atas bagian ektoserviks dan juga bagian endoserviks. Berikut ini merupakan histologi dari dinding serviks. Dinding serviks ini terdiri dari jaringan ikat padat yang banyak akan serat kolagen dan juga serat elastin. Dinding serviks ini mengandung sedikit otot polos. Kemudian bagian dari endoserviks. Endoserviks ini membentuk dinding saluran serviks. Endoserviks dilapisi oleh epitel silindris lapis, di mana fungsinya itu mensekresikan lendir atau mukus. Lendir yang dihasilkan ini dipengaruhi oleh hormon estrogen. Pada bagian endoserviks juga ditemukan adanya kelenjar serviks. Kelenjar serviks ini terletak di bagian lamina propria. Kelenjar yang bercabang dari sel yang mensekresikan lendir atau mukus. Kekentalan dari lendir yang dihasilkan ini dipengaruhi oleh siklus menstruasi. Selanjutnya adalah ektoserviks. Ektoserviks ini merupakan bagian dari serviks yang menonjol ke dalam vagina dan berisi lubang rahim. Ektoserviks ini dilapisi oleh epitel pipi berlapis tanpa keratin. Hormon estrogen akan mendorong penyimpanan glikogen di lapisan tengah dan juga di lapisan atas dari epitel.
Kemudian pada bagian ektoserviks juga ditemukan adanya kelenjar serviks. Kelenjar serviks ini hanya ditemukan sedikit tetapi memiliki struktur dan juga fungsi yang sama dengan kelenjar yang ditemukan pada bagian endoserviks. Kemudian selain itu pada bagian serviks juga terdapat adanya zona transformasi. Zona transformasi ini merupakan area peralihan antara epitel silindris yang mensekresikan lendir dari endoserviks dan epitel pipih dari ektoserviks. Zona transformasi ini adalah jembatan yang menjadi penyatuan antara lapisan epitel pipih dengan epitel silindris. Dan selanjutnya itu ada bagian crista nabothian, yaitu berkembang sebagai epitel pipih berlapis yang tumbuh di atas epitel silindris lapis yang mensekresikan lendir sehingga mengalami penyumbatan. Hal ini akan memicu timbulnya benjolan kecil yang berisi cairan berwarna putih atau kuning kecoklatan. Selanjutnya adalah histologi vagina. Vagina ini merupakan organ berbentuk tabung fibromuskular yang terdiri dari otot yang elastis yang menghubungkan uterus, serviks, dan bagian terluar organ, yaitu vulva. Fungsinya itu sebagai saluran persalinan, saluran masuknya sperma menuju rahim, serta saluran keluarnya darah. Vagina ini akan tetap lembab dikarenakan adanya lendir yang diproduksi oleh kelenjar serviks. Dinding vagina ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu ada lapisan mukosa, muscularis, dan juga adventitia. Yang pertama ini merupakan lapisan mukosa. Mukosa ini mengandung banyak lipatan melintang yang disebut rugae. Mukosa ini dilapisi oleh epitel pipi berlapis tanpa keratin. Estrogen akan mendorong penyimpanan glikogen di lapisan tengah dan juga lapisan atas epitel. Pada saat sel epitel terkelupas, glikogen dilepaskan dan dimetabolisme oleh bakteri yang memproduksi asam laktat. Hal ini akan menurunkan pH dalam lumen dan menghambat pertumbuhan patogen. Pada bagian mukosa juga ada lamina propria, yaitu terdiri dari jaringan padat dengan banyak sabut elastin, pembuluh darah, ujung saraf sensorik khusus, dan serabut saraf. Pada bagian ini tidak ditemukan adanya kelenjar. Lapisan selanjutnya yaitu muscularis. Lapisan ini terdiri dari serat kolagen, serat elastin, dan juga otot polos. Pada bagian dalamnya ini tersusun dari lapisan otot polos sirkular yang tipis, sedangkan pada bagian luarnya tersusun dari lapisan otot polos longitudinal yang tebal. Dan yang terakhir adalah lapisan adventitia. Lapisan ini mengandung serabut kolagen dan juga elastin, terdiri dari lapisan dalam jaringan ikat padat dan lapisan luar jaringan ikat longgar. Selanjutnya adalah histologi dari plasenta. Plasenta ini merupakan organ yang terbentuk dan menempel pada dinding rahim sejak awal kehamilan atau sekitar bulan pertama dan kedua kehamilan. Plasenta ini berkembang dari jaringan janin atau korion dan ibu atau desidua basalis, sehingga hal ini memungkinkan terjadinya pertukaran nutrisi melalui membran plasenta ke dalam janin. Plasenta ini berperan dalam proses respirasi, pertukaran nutrisi, ekskresi, proteksi, dan juga imunitas. Plasenta ini terdiri dari bagian villi, kemudian ada stratum basalis, dan terdapat arteri plasenta. Yang pertama ini merupakan bagian villi. Villi ini merupakan penonjolan korion janin yang meluas ke dalam lakuna tempat darah ibu mengalir. Pertukaran sirkulasi ini terjadi melalui dinding villi. Dinding villi ini dilapisi oleh epitel kubus lapis, di mana terdiri dari 2 sel, yaitu ada sel sitotropoblast dan sel syncytiotropoblast. Sel sitotropoblast merupakan sel kubus yang terdapat di permukaan dalam atau disebut juga sel Langhans dengan sitoplasmanya yang berwarna pucat dan inti eukromatik. Sitoplasmanya ini mengandung vakuola dan glikogen. Sel ini tidak ditemukan pada pertengahan hingga akhir selama kehamilan.
Yang kedua itu ada sel syncytiotropoblast. Sel ini merupakan sel kubus yang terdapat di permukaan luar, memiliki inti banyak dan gelap dengan mikrofili, serta tidak memiliki batas sel. Pada beberapa tempat, sel ini akan bergerombol membentuk syncytial knot. Selain itu, pada fili juga ditemukan adanya stroma. Stroma ini merupakan jaringan ikat mesenkim yang membentuk inti fili dan mengandung kapiler dan venula janin. Selanjutnya ada bagian stratum basalis, di mana bagian ini merupakan bagian rahim tempat adanya fili chorion. Pada stratum basalis ini ditemukan adanya sel desidual, di mana merupakan kelompok sel yang berbentuk bulat atau oval dengan ukuran besar, berwarna pucat, serta tidak mengandung glikogen. Di plasenta juga ditemukan adanya arteri plasenta. Arteri plasenta ini berkembang dari arteri di endometrium untuk memasok darah ibu ke lakuna. Ovulation test pack. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, sebaiknya tes dilakukan pada pukul 8 sampai jam 10 malam dan mengurangi konsumsi cairan berlebih. Mengapa tes tidak dilakukan pada pagi hari? Karena kadar hormon LH pada urin tidak dapat diukur dengan optimal. Pertama-tama masukkan strip dalam urin sampai mencapai batas maksimal selama 5 detik. Kemudian diamkan untuk mengecek kadar LH dalam urin selama kurang lebih 5-10 menit. Hasil positif jika garis merah lebih pekat daripada garis pada bagian atas test pack. Hasil negatif jika garis merah lebih pudar daripada garis merah pada bagian atas test pack. Tes sebaiknya dilakukan tidak hanya 1 kali namun 1-6 kali. Hal ini untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. USG transvagina. Apa itu USG transvagina? USG transvaginal adalah USG 2 dimensi namun tidak dilakukan melalui perut, namun melalui jalan lahir atau vagina. Nah, USG transvaginal ini memungkinkan dokter melihat dengan resolusi yang lebih baik karena alatnya bisa masuk dan sangat dekat posisinya dengan rahim. USG transvaginal tidak hanya untuk ibu hamil, namun juga untuk mams yang sedang merencanakan hamil. Kemudian ada juga keluhan seperti gangguan menstruasi dan juga kecurigaan adanya miom ataupun kista. Perlu dicatat bahwa USG transvaginal hanya bisa dilakukan pada wanita yang pernah melakukan hubungan seksual. Laparoskopi ginekologi adalah suatu tindakan pembedahan invasif minimal, yaitu dengan melakukan pembedahan hanya melalui satu irisan kecil, setengah hingga 1 cm di dinding perut. Melalui lubang ini dimasukkan alat-alat seperti kamera beresolusi tinggi dan peralatan operasi untuk melakukan koreksi organ. Dokter selaku operator bisa melihat isi rongga perut wanita atau organ kandungan wanita melalui layar monitor. Koreksi organ yang bisa dilakukan dengan pembedahan laparoskopi adalah histerektomi, yaitu prosedur pengangkatan rahim, ovorektomi, yaitu prosedur pengangkatan indung telur, miomektomi, yaitu prosedur pengangkatan miom, kistektomi ovarium, yaitu prosedur pengangkatan kista dari indung telur. Hysterosalpingografi. Metode ini sering disebut dengan metode HSG. Metode ini menggunakan fotorongsen untuk mengambil gambar bagian dalam rahim dan tuba fallopi, ataupun bisa mengecek bagian rahim lainnya secara keseluruhan. Sebelum prosedur ini dilakukan, terlebih dahulu akan disuntikkan cairan kontras ke dalam rahim, karena cairan ini akan terdeteksi pada saat rongsen dilakukan. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa rahim dan tuba fallopi dalam kondisi normal. Selain itu, prosedur ini juga bisa digunakan untuk mengetahui adanya masalah yang mungkin menghambat terjadinya pembuahan, seperti bentuk atau ukuran rahim yang tidak normal atau penyumbatan pada bagian tuba fallopi. Stereoskopi.
Histeroskopi merupakan salah satu metode untuk mengecek kesuburan pada wanita. Histeroskopi merupakan pemeriksaan kesuburan pada wanita yang dilakukan menggunakan alat berupa selang kecil dan fleksibel dengan kamera di ujungnya yang dimasukkan ke dalam rahim. Alat ini dapat digunakan untuk melihat kondisi bagian dalam dari rahim serta mengambil contoh jaringan jika dibutuhkan. Histeroskopi juga dapat dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya pendarahan tidak normal yang dialami rahim pada saat menstruasi atau setelah menopause. Histeroskopi juga bisa mendeteksi adanya fibroid, polip atau kelainan bentuk rahim lainnya. Imunokromatografi tespek. Pertama-tama, cek terlebih dahulu tanggal kadaluarsa yang ada pada kemasan. Jika belum kadaluarsa, maka siap digunakan. Keluarkan tespek dari kemasan. Selanjutnya, tes sebaiknya dilakukan pada pagi hari karena hormon HCG pada urin dapat diukur dengan optimal. Pertama-tama, kucurkan urin pada ujung tespek selama kurang lebih 10 detik. Kemudian, jika menggunakan strip, masukkan ke dalam urin selama kurang lebih 15 detik. Tunggu hasil selama kurang lebih 1-3 menit. Jika strip terdapat 2 garis, berarti tandanya positif. Kepekatannya berbeda-beda tergantung dari kadar HCG dalam urin. Jika 1 garis, berarti hasil negatif. Berarti tidak ada hormon HCG dalam urin dan belum terjadi kehamilan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.